Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini renungan kita sudah tiba di kitab Ayub ya. Dan hari ini sampai kepada Ayub pasal yang ke-34 ya. Di layar ada sahabat saya Bapak Julius Gunawan. Halo Pak Julius, shalom. Luar biasa, senang sekali ya bisa melihat wajah beliau kembali. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari Alkitab Terjemahan Baru Indonesia diberi judul di sini, Allah tidak berlaku curang. Saya akan bacakan ayat yang pertama dan ayat yang kedua terlebih dahulu. Maka berbicaralah Elihu, ayat yang kedua, dengarkanlah perkataanku. Kamu orang-orang yang mempunyai hikmat, berilah telinga kepadaku, kamu orang-orang yang berakal budi. Nah, kita sudah belajar bahwa Elihu ini adalah salah satu daripada sahabat Ayub ya. Ada 4 sahabat Ayub yang selalu ditampilkan di dalam kitab Ayub, dan Elihu ini adalah sahabat Ayub yang paling muda usianya. Tapi kita lihat, saudara, bagaimana Elihu ini meskipun dia paling muda, dia itu nggak minder loh, Bapak Ibu sekalian, ya kan? Sehingga dia berani berkata kepada yang senior-senior, dia bilang gini, dengar dulu ya sekarang perkataanku. Kamu ini orang-orang yang punya hikmat, ya sekarang tolong dengerin nih, beri telinga kepada perkataanku, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, setiap kita yang mengikut Tuhan harus punya rasa percaya diri, pede ya. Seperti Elihu ini pede banget Bapak Ibu sekalian. Saya sudah sampaikan kisah tentang hidup seorang yang bernama Saul. Saul itu Bapak Ibu sekalian adalah seorang yang tinggi ya, di zamannya dia, di daerah dia ini, dia itu orang yang tinggi, yang ganteng, yang tampan, yang gagah. Kemudian Saul ini keturunan daripada keluarga yang kaya, ya, dan dia juga seorang yang terampil. Tetapi ketika dia sudah diurapi jadi raja dan mau dilantik, dia itu sembunyi, ya. Jadi Saul itu punya rasa minder yang tinggi. Padahal nggak ada alasan buat dia untuk tidak pede. Ya, maka itu pesan Tuhan hari ini, jadilah yang pertama orang yang punya rasa percaya diri, khususnya kita yang hidup di perjanjian baru. Kalau Elihu di perjanjian lama, ya, dia bisa pede begitu, apalagi kita yang hari ini kita memiliki Roh Kudus. Kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita yang percaya kepada Tuhan sudah diurapi oleh Roh Kudus. Tidak ada alasan buat kita untuk tidak percaya diri. Mengapa? Bukan karena kita hebat, tapi karena ada Roh Allah yang ada di dalam kita. Alkitab berkata bahwa roh yang ada di dalam kita ini jauh lebih besar dari semua roh yang ada di dalam dunia ini. Mengapa? Ya karena Roh Allah itu sendiri. Maka itu Bapak Ibu sekalian, jangan ada sekarang di antara kita yang menjadi orang yang minder. Mungkin secara keuangan, secara kekayaan kita mungkin tidak lebih daripada, atau mungkin jauh di bawah daripada teman-teman kita. Atau mungkin pendidikan kita tidak sehebat teman-teman kita, ya. Tetapi itu bukan alasan buat kita untuk kita menjadi orang yang minder. Jadilah orang yang percaya diri, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena Tuhan yang sudah memanggil dan memilih kita. Alkitab bilang begini, banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Dan kita ini harus bersyukur, karena kita ini termasuk pribadi-pribadi yang dipilih oleh Tuhan, ya. Nah, karena kita ini dipilih oleh Tuhan, Alkitab bilang begini, Tuhan memberikan kita kuasa, Tuhan memberikan kita hak sebagai anak-anak Allah. Jadi kalau kita tahu bahwa kita ini anak-anak Allah, Allah itu siapa? Allah itu adalah
pemilik semesta alam ini. Allah itu yang menciptakan semesta alam ini. Kalau ada orang yang kaya, dia jauh lebih kaya daripada segalanya. Kalau ada orang pintar, Tuhan itu jauh lebih pintar dari segala-galanya. Ya. Jadi bayangkan, kalau kita menyadari bahwa kita ini anak-anak Allah, maka tidak ada alasan buat kita hidup sebagai orang yang minder atau orang yang tidak pede. Ya, Bapak Ibu kan pernah lihat itu babi, ya kan? Babi itu kalau jalan tuh anak-anaknya babi itu nunduk semuanya, ya kan? Nunduk. Ditanya, kenapa kok kamu jalannya nunduk? Ya karena bapaknya babi, ya kan? Jadi dia malu, dia nunduk. Lah kita ini anaknya siapa? Kita ini adalah anaknya raja di atas segala raja. Amin. Dan kita tahu bahwa Bapak kita adalah Bapak yang maha baik, Bapak yang mengasihi kita, Bapak Ibu sekalian. Bahkan Alkitab berkata bahwa Bapak yang maha baik itu juga Bapak yang senantiasa menyertai kita. Ya, jadi dari ayat yang pertama dan yang kedua ini, yang pertama pesan Tuhan, jangan jadi orang yang minder. Mulai sekarang kita bangkit, kita tahu kita harus jadi orang yang pede, bahwa kita ini adalah anak raja di atas segala raja. Jadi itu bukan lip service. Orang Surabaya bilang gini, abang-abang lambe, ya kan? Enggak, Bapak Ibu sekalian, itu memang real. Tuhan itu real dan kita ini real, anak daripada raja di atas segala raja. Nah, yang kedua dari ayat yang pertama dan ayat yang kedua ini, ya kalau kita mempelajari Bapak Ibu sekalian, ini juga ada kesombongan daripada Elihu. Jadi orang yang pede itu penting, tetapi jadi orang yang sombong itu dilarang keras, ya kan? Jadi Elihu yang pede ini kemudian dia jadi sombong. Dia menganggap dirinya itu lebih hebat daripada teman-temannya yang lain, ya. Yang tidak dilarang menjadi orang yang pede, tapi yang dilarang adalah menjadi orang yang sombong. Ya, saya senang sekali di Surabaya ada pepatah begini, di atas langit masih ada langit, ya. Jadi nggak ada di dalam hidup ini yang perlu disombongkan. Kalau kita jadi orang hebat, puji Tuhan. Kita bisa sekolah berpendidikan tinggi, itu puji Tuhan. Kita pandai banyak hikmatnya, itu puji Tuhan. Tapi yang dilarang yaitu kita menyombongkan apa yang ada pada kita. Alkitab bilang begini, tidak ada satupun yang ada pada kita yang tidak diberikan oleh Tuhan kepada kita. Orang-orang yang tidak kenal Tuhan, dia bilang gini, semuanya titipan daripada Tuhan. Wah, keren, saudara, ya. Itu orang-orang yang nggak kenal Tuhan. Dia sering berkata seperti itu. Apalagi kita. Alkitab sudah jelas mengatakan dalam Roma 11 ayat 36 bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Kalau Tuhan menganugerahkan, mengaruniakan kepada kita banyak kemampuan dan kelebihan daripada yang lain-lainnya, mari Bapak Ibu sekalian kita ingat bahwa semuanya itu dari Tuhan, ya kan? Karena dari Tuhan dan oleh Tuhan, pakailah semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kembali kepada Elihu, dia ada rasa sombongnya, congkak atau sombong itu menganggap yang lain lebih rendah daripada dirinya sendiri. Amsal bilang begini, saudara, jalan orang itu lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Ya, ingat Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu yang akan menguji hati setiap kita. Dan Alkitab dengan jelas berkata bahwa Tuhan menentang orang yang sombong. Tuhan tidak suka dengan orang yang congkak. Tuhan tidak suka dengan orang yang tinggi hati. Kalau kita belajar Alkitab,
kita membaca mulai dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, dikatakan kepada orang-orang yang sombong, Tuhan akan hancurkan, Tuhan akan remukkan. Maka itu berkali-kali Tuhan berfirman agar kita ini hidup sebagai orang yang rendah hati. Termasuk kita dilarang sombong di dalam anggota keluarga kita. Kita menganggap suami kita lebih rendah dari kita, atau kita menganggap istri kita lebih rendah daripada kita, atau kita anak-anak yang sekolah jauh lebih pintar, lebih tinggi daripada orang tuanya, kemudian menganggap orang tuanya nggak ada apa-apa. Dilarang keras menjadi sombong. Amin. Sebab ketika kita menjadi sombong, itulah awal daripada kejatuhan. Ingat Bapak Ibu sekalian, sombong itu dimulai dari sorga. Ketika Lucifer, malaikat yang memimpin pujian itu mulai jadi sombong, Tuhan tidak suka dan kemudian diusirlah dia dari sorga. Maka itu Bapak Ibu melalui Ayub pasal 34 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Yang pertama dilarang keras minder. Yang kedua dilarang keras jadi orang sombong. Dengan kata yang lain, yang pertama jadilah orang yang percaya diri karena kita anak daripada raja di atas segala raja. Yang kedua belajar dari Elihu. Jangan jadi orang yang sombong ya. Orang Indonesia punya pepatah bagus sekali, padi itu makin penuh dia akan semakin merunduk. Demikian juga kalau kita makin diberkati oleh Tuhan dengan berbagai macam kepandaian, harta kekayaan, talenta, banyak kelebihan, mari Bapak Ibu sekalian tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Itu yang kita dapat dari Ayub pasal 34 ayat pertama dan ayat yang kedua. Kemudian ayat yang ke-12 dari Ayub 34 dikatakan begini. Sungguh Allah tidak berlaku curang. Yang Maha Kuasa tidak membengkokkan keadilan. Ya. Nah, pernah nggak Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang tersirat dalam pikiran kita bahwa Tuhan itu curang, Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu pilih kasih. Mari Bapak Ibu sekalian buang jauh-jauh pikiran itu ya. Karena ada beberapa hamba Tuhan yang kemudian memberikan pengajaran yang menurut saya tidak bertanggung jawab, yaitu dia mengajarkan bahwa ada anak-anak Tuhan yang satu lebih dikasihi oleh Tuhan daripada yang lainnya. No. Buang pikiran dan pengajaran seperti itu. Kita semua di hadapan Tuhan itu adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak bisa mengasihi kita lebih lagi. Mengapa? Karena kasih Tuhan itu sudah dicurahkan habis-habisan untuk kita. Udah nggak ada sisanya. Karena kita ini benar-benar dicintai dan dikasihi oleh Tuhan. Jadi jangan pernah ada anggapan bahwa yang lain lebih dikasih dari kita, kita menerima kasih kurang daripada Tuhan. Tidak. Semuanya menerima kasih yang habis-habisan daripada Tuhan. God is love. Tuhan itu adalah kasih. Nah, jangan sampai kita punya pikiran seperti itu, bahwa Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu adalah curang. Pikiran seperti itu idenya bukan dari Alkitab. Pikiran seperti itu idenya bukan daripada Tuhan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, jangan pernah kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, ya kan? Apalagi membandingkan dengan yang ada di atasnya. Coba bandingkan, kalau mau bandingkan ya bandingkan dengan yang lebih di bawah kita, ya kan? Supaya apa? Supaya kita tidak menganggap Tuhan itu curang atau Tuhan itu tidak adil. Kita itu menganggap Tuhan curang atau tidak adil kalau kita sudah kaya, kita melihat kok ada yang lebih kaya lagi ya. Tuhan itu tidak adil. Nah, itu gara-gara kita memandang yang lebih atas. Maka itu agar supaya kita tidak menganggap Tuhan itu curang atau tidak adil, ketika kita punya perasaan seperti itu, coba lihat ke
yang bawah, ya kan? Yang lebih bawah daripada kita. Baru di situ kita akan bisa mengucap syukur bahwa Tuhan itu baik untuk setiap kita, ya. Masing-masing kita punya jatahnya, masing-masing kita punya porsinya tersendiri daripada Tuhan. Ingat dalam perumpamaan talenta, ada yang diberi 1 talenta, ada yang diberi 2 talenta, ada yang diberi 5 talenta. Masing-masing ada jatahnya sendiri. Bukan karena Tuhan melihat atau menganak-emaskan yang satu dan menganak-tirikan yang lain. Tidak. Karena masing-masing Tuhan bisa melihat kemampuannya untuk mengelola setiap berkat-berkat Tuhan. Maka itu dari Ayub pasal 34 kita belajar 3 hal. Yang pertama, dilarang minder. Yang kedua, dilarang sombong. Dan yang ketiga, jangan pernah menuduh Tuhan itu curang, Tuhan itu tidak adil. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan. Ya Abba, ya Bapa. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelita buat kaki kami dan terang buat jalan hidup kami. Kami mengucap syukur Engkau yang sudah mengangkat dan memilih kami untuk menjadi anak-anak Allah. Anak daripada raja di atas segala raja. Maka itu Roh Kudus tolong kami, ingatkan terus kami untuk kami hidup rendah hati. Bukan rendah diri, tapi rendah hati. Sehingga kami mengembalikan segala pujian kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dan kami menyadari Tuhan, bahwa Engkau sungguh Tuhan Allah yang maha baik, Tuhan Allah yang maha adil. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.